Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini menyeruak ada fatwa yang menyatakan bahwa seorang menantu lelaki boleh menikahi mantan ibu mertua dengan alasan jika istrinya itu diceraikan sebelum didukhul. Dukhul maknanya dari dakhala yadkhulu, artinya masuk, bukan berarti asal masuk pintu, tapi yang dimaksud ay al-jima'u, yakni jima alias kikuk-kikuk, dengan alasan jika si istrinya diceraikan sebelum dijima, sebelum dicumbui, sebelum disetubuhi, katanya ibu mertuanya itu boleh dinikahi. Lalu bagaimana pandangan syariat terlebih dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sunnah baginda Nabi dan penjelasan para ulama mujtahid? Karena yang kita ikuti, kita lebih serg dan lebih tenang jika mengikuti ulama mujtahid dibandingkan ulama kajajaden. Ya, jangankan ulamaan alias ulama bergaya ulama, padahal mafia. Dengan fatwa ulama kontemporer saja kita lebih sreg mengikuti fatwa dan ijtihad para ulama salafus salih, para ulama mujtahid yang kurun lampau dibandingkan kurun-kurun baru. Seperti orang Wahabi, mereka mengklaim mengikuti ulama salaf, tapi yang diutamakan adalah ajaran Albani, Utsaimin, Bin Baz, Shalih Fauzan, ya, Al-Arnaud, orang-orang kekinian. Sedangkan kami tetap teguh dengan kitab-kitab para ulama terdahulu. Sesungguhnya istilah salaf dulu dipakai di pesantren-pesantren kita. Pesantren salafi itu kita, tapi kini istilah salafi dipakai oleh Wahabi. Maka jadi keliru sekarang ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya yang bacanya kayak Haji Asep Nur Yasin. Mungkin beliau duduknya biasa di belakang katanya kalau hadir. Enggak tahu sekarang hadir atau tidak, ya. Qori, ya, qori internasional, bukan qori nasional saja. Nah, kalau beliau yang baca, ya, bagus kayaknya. Cuma beliau di belakang terus karena sekarang beliau ngudud terus kayaknya. Ya. Qori harusnya jangan ngudud, ini mah qori ngudud gitu. Tapi nggak apa-apa, karena bergurunya ke saya nggak mengharamkan udud, jadi qorinya juga ngudud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة والله ورسوله أعلم بمراده ومعناه. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23 sampai 24, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Ibu-ibumu juga bermakna nenek kita, ibunya ayah kita atau ibunya ibu kita. Itu jalur keibuan. Juga anak-anakmu yang perempuan tidak boleh kalian kawini. Anak kandung. Kemudian saudara-saudaramu yang perempuan, saudarimu, kakak, adik, seayah, seibu atau seayah saja atau seibu saja, sama saja. Arek saliang sagagang atau saliang hungkul atau sagagang hungkul, podo bae. Juga saudara-saudara bapakmu yang perempuan, berarti bibi kita. Entah seayah dengan bapak kita, atau seibu dengan bapak kita, atau seayah seibu dengan bapak kita. Bibi kita itu tidak boleh kita nikahi. Dan tidak batal wudu kita bersentuhan dengannya. Juga saudara-saudara ibumu yang perempuan, saudara kandung ibu kita, bibi kita, uak kita yang perempuan, entah seayah seibu dengan ibu kita, ataupun seayah saja atau hanya seibu saja. Juga anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, yakni keponakan kita, keponakan langsung, anaknya kakak kandung kita, anaknya adik kandung kita, keponakan langsung kita, itu juga tidak boleh untuk dinikahi. Juga anak-anak perempuan dari saudari-saudari yang perempuan bagi kalian. Kita punya kakak ataupun adik perempuan, lalu mereka punya anak perempuan, keponakan kita, langsung itu keponakan tidak boleh kita nikahi, meskipun dari anak perempuan, dari saudari kita. Juga tidak boleh menikahi ibu-ibumu yang menyusuimu, rodhoah, ya. Ini tentang sepersusuan, tentang hubungan persusonan. Ibu suson, ibu yang menyusui kita, meskipun mohon maaf bahasa kasarnya, kita enggak ngempeng di pentilnya wanita tersebut, di putingnya wanita tersebut,
tapi wanita tersebut kemudian menyedot air susunya dari tubuhnya tersebut, dari putihnya disedot menggunakan alat, kan sekarang banyak kan, ya kan, pakai pompa air Mang Deden, kencang, sot, itu lebih cepat 2 galon juga, ya, habis nyawa nasi ibu. Kemudian dari botol itu diminumkan, ya, kepada bayi yang belum berumur 2 tahun Hijriah. Ketika ada 5 sedotan yang bisa mengenyangkan, 5 susuan yang mengenyangkan minimal, maka berarti itu menjadi anak suson. Tapi meskipun mentil ngempeng di putingnya seorang wanita, tapi jika tidak keluar air susunya, mau 16 jam ngagantel terus, ya, jika lauk sapu-sapu, tidak jadi anak suson. Paham? Kalau wanita itu tidak mengeluarkan air susu ibu alias ASI atau air susu UMI alias ASU, oh ya iya kan itu, saya cuma memperpendek kependekan dari kalimat yang panjang. Jika wanita itu tidak mengeluarkan air susunya, meskipun si bayi yang belum umur 2 tahun Hijriah tersebut dia terus ngegenyol sampai berhari-hari dititipkan, tidak jadi anak suson, tidak jadi mahram, ya. Tapi meskipun meminum air susunya, air ASI-nya itu dari botol, tidak langsung ke puting sang wanita, tapi ada 5 kali sedotan yang cukup banyak yang bisa mengenyangkan si bayi, maka itu menjadi rodho'ah. Rasulullah juga punya ibu susu, ya, punya 3 ibu susu Rasulullah. Lalu kemudian, dan juga jangan menikahi saudara perempuan sepersusuan. Nah, saya punya saudara perempuan, saudari sepersusuan, kebetulan sepupu. Secara hukum Islam sebetulnya menikahi sepupu boleh. Saya menikahi putrinya uwak saya, itu boleh. Tapi ketika dia itu pernah menyusu ke ibu saya atau saya menyusu ke ibunya, dan air susunya, air ASI-nya itu tertelan beberapa kali dan cukup banyak, setidaknya 5 kali sedotan yang bisa mengenyangkan, berarti itu adalah saudara sepersusuan. Entah dirinya ataupun ibunya, itu juga sama, berarti mahram, ya. Saya punya 1 saudari perempuan saya, anak uwak saya, dulu disusui ibu saya. Kebetulan umurnya hampir sama lah, mungkin beda bulan saja. Dan juga jangan kau nikahi ibu dari istrimu, mertua, ya, wa ummahatu nisaikum. Juga anak-anak dari istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kau campuri. Maksudnya bagaimana? Kita menikah dengan seorang wanita janda, punya anak wanita lagi, menikahi seorang janda yang punya anak wanita. Jika kita telah mendukhul, telah menjima istri kita yang janda bawa anak perempuan itu, maka kalau diceraikan istri tersebut, maka tidak boleh menikahi putrinya dari istri kita, mantan istri kita yang pernah kita wati, yang pernah kita dukhul, yang pernah kita jima, selama-lamanya tidak boleh. Kecuali istri kita yang punya anak perempuan tersebut
diceraikan sebelum kita menjimaknya, sebelum kita mendukulnya, maka tidak ada iddah di sini dan boleh menikah dengan putrinya selama syaratnya istri kita dalam pernikahan itu belum pernah dijima oleh kita sama sekali. Maka putrinya yang perempuan itu bisa dinikahi karena belum ada nisbah kepada kita. Jadi mahramnya itu mahram yang masih ditangguhkan, mahram lil ijtima. Ya, maknanya itu mahram lil ijtima. Jadi keharamannya itu jika dua-duanya dinikahi. Dan ketika masih bersama istri yang dengan syarat ada jima atau belum. Seperti itu. Sedangkan kalau dengan mertua, kalimatnya sudah secara sharih dan secara jumalan, secara general tidak ada qarinah tertentu kalau untuk mertua. Pokoknya jika sudah ada akad nikah dengan istri kita, meskipun belum mendukul istri kita, meski belum menjima istri kita, belum mengkikuk-kikuk istri kita, maka yang namanya mertua itu sudah menjadi musaharah, sudah menjadi mahram muabbad, mahram selama-lamanya, sepanjang masa, tidak ada bekas mertua. Ya, meskipun dengan istri sudah cerai atau istrinya meninggal, mertua tidak ada istilah bekas, tetap mahram. Paham ya? Nanti penjabaran lebih lanjutnya. Ini siapa dulu yang menjadi mahram kita jelaskan dari ayat ini. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu tadi, ya, sudah saya jelaskan maknawiyahnya, dan sudah kamu ceraikan istrimu tersebut yang belum kamu campuri, yang belum kamu jima, maka tidak berdosa kamu mengawini anaknya yang perempuan tadi. Dan diharamkan juga bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu dari anak kandung. Jadi kalau anak kandung, bukan anak tiri. Kalau anak tiri istrinya itu ghair mahram. Ya, jadi masih batal wudu. Bahkan kalau anak tiri bercerai dengan istrinya, kalau kita laki-laki, dia boleh kalau habis iddahnya menikah dengan kita, karena ghair mahram. Yang mahram itu kalau itu adalah istri dari anak kandung, yang pada saat itu ketika menjadi istri anak kandung kita, ya kita masih batal dalam mazhab Syafi'i ini, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang dengannya. Kalau anak kandung tidak batal, ya. Kalau anak kandung istrinya, istri anak kandung kita itu tidak batal bersentuhan kulit dengan kita. Tapi kalau anak tiri, istrinya anak tiri itu bersentuhan kulit dengan kita, yang laki-laki artinya beda gender, batal. Tapi kalau dengan yang gendernya sama perempuan, ya itu tidak batal tentunya. Dan haram menghimpunkan dalam perkawinan nih, ya, dua perempuan yang bersaudara, kakak adik, dua-duanya dikawin. Ini ada kasus Habib nih kejadiannya, dari Karawang, bukan saya bukan Habib, ya, Sayyid Syarif, kalau nggak salah orang Cilamaya deh. Kemudian terusir dari situ, pindah ke daerah Pabuaran, Subang. Ini cerita dari Kang Ahmad, langsung telepon ke saya, lagi ngumpul dengan para ulama, dengan MUI kecamatan pada saat itu juga. Ya, bingung mereka, karena apa? Takut kualat.
takut kualat baik. Skepret sih. Tuman lah, rusak. Saya sedang dalam perjalanan, saya pulang tausiah saat itu. Malam-malam ditelepon atau berangkat tausiah, saya lupa lagi ya, kayaknya pulang tausiah deh. Dari Tegal kalau tidak salah atau dari Pemalang di tol. Jadi ada kasus di mana si Habib itu mengawini anak seorang ustadz. Jangan disebutkan nama Ustadz Jamalnya, jangan. Sudah sampai Ustadz Jamalnya wafat karena apa? Tertekan beliau. Jantung akhirnya. Jadi menikahi adiknya dulu kalau tidak salah. Putri Ustadz tersebut perempuan. Nah, yang adiknya yang dinikahi dulu. Ternyata si perempuan tersebut sudah dinikahi, punya kakak kandung, masih anak Ustadz tersebut juga, perempuan. Mungkin rada bahenol nerkom gitu kayaknya ya, nggak tahu janda, nggak tahu apa. Dikawin juga dalam kondisi yang adiknya masih menjadi istri dia. Oleh si Habib tersebut dikawin lagi, jadi dua adik kakak kandung. Bingung orang-orang sana sampai para kiai, kenapa main ancam-ancam kualat-kualat tersebut ya. Gak usah takut dengan orang seperti itu ya, gaplokan itu mana ngerusak, melakukan penistaan namanya seperti itu. Katanya nggak apa-apa, nggak apa-apa kumaha, ini syariat gak boleh, ini ayatnya. Dulu Sayyidina Utsman memang menikahi dua putri Rasul, tapi yang satu sudah wafat. Ketika istrinya sudah wafat oleh Rasul, dinikahkan lagi dengan salah satu putri Rasul yang lain, ya, saudari kandung dari almarhumah. Ya ini kondisinya sudah wafat. Awas, jangan sangeunah, nah, ya, beragama itu. Apalagi bawa-bawa nama Rasul, ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi merusak syariat, haram. Jangan menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Meskipun beneran turunan Rasul, apalagi yang enggak jelas turunan Rasul apa enggaknya. Pokoknya siapapun ngaku umat Islam, ya harus ikuti aturan Allah dan Rasulullah, syariat dipakai. Ini siapapun yang kebetulan yang saya dapati kasusnya seperti tadi. Karena saya dimintai pendapat, ya, saya ditelepon, dan sebetulnya mereka berharap saya datang, tapi ternyata oleh Kang Ahmad di loudspeaker, oleh Kang Banser, ya, di loudspeaker. Mohon maaf Sayyidi, katanya, kebetulan ini saya loudspeaker karena lagi ngumpul termasuk MUI kecamatan, mereka merasa bingung. Kata saya, nggak usah bingung, fasahkan karena tidak sah yang kedua, nikahnya yang kedua tidak sah, berarti zina selama itu. Dan kalau dia tetap bersikukuh, dia merasa itu benar, boleh masuk ke ranah hukum pidana, tewak. Ya. Kalau ada orang bertanya, saya cek aing gitu, aing cek saha, tah geuning Quran, cek Gusti Allah, cek Gusti Allah. Jadi pakai syariat. Makanya ya, jangan asal Habib kemudian diikuti. Harus ulama, entah itu siapapun dari turunan siapa, hatta turunan Abu Lahab, turunan Abu Jahal, kalau dia muslim, mukmin, yang takwa, yang taat, alim, ulama, turunan Brawijaya kayak gitu kan, turunan Pajajaran kayak, ya, Prabu Siliwangi, atau turunan Fir'aun, tapi dia sudah muslim, mukmin, taat, takwa, dan alim, benar-benar alim, dan wiroi, hati-hati, teguh memegang syariat, baru ikuti. Meskipun tidak pakai imamah, meskipun namanya bukan Arab, meskipun hidungnya tidak mancung seperti unta, ya, atau seperti corong teko, enggak seperti itu. Tapi kalau benar menggunakan syariat, ikuti.
Tapi meskipun pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, pakai burdah, kemudian pakai tasbih dikalungkan di leher, ya, kemudian ngaku jadi wali, tapi kalau keluar dari syariat sesat, jangan diikuti. Apalagi kalau ada di antara kita adalah anaknya ulama yang pegang syariat, keturunan dari ulama yang sangat wirai dengan syariat, tapi malah ngikuti wali-wali palsu, kebangetan. Aneh zaman sekarang. Orang tuanya ulama yang istiqomah ngaji syariat, bahkan kemanapun dikejar, termasuk mendakwahkan ilmu syariat, ketat dengan syariat, dan leluhurnya juga ahli syariat, ulama alim. Tapi sekarang mah aneh, anak-anaknya nggak mau ngaji syariat, pengennya dikelabui, dikibulin oleh wali-wali palsu, ya, yang stres diikuti sekarang mah. Ya itulah, taufik hidayah dan inayah itu mahal. Jangan kira yang namanya azab dari Allah itu berupa musibah, sakit, kecelakaan yang seperti itu, kehilangan. Tidak selalu. Tapi tertahannya langkah kita menuju majelisnya para ulama yang saleh, yang tetap teguh dengan syariat, yang wirai, maka bisa jadi itu adalah azab yang besar justru. Karena berarti tidak mendapatkan bimbingan yang benar menuju jalan keselamatan, tidak berada pada siratal mustaqim. Gak usah terlalu membangga-banggakan leluhurmu jika kamu sendiri tak berupaya untuk mengikuti jejak langkah leluhurmu yang saleh. Kita lanjutkan penjabaran dari ayat yang tadi dalam surah An-Nisa. Kecuali tadi kan tidak boleh mengumpulkan dalam satu perkawinan atas dua perempuan yang bersaudara kandung. Jadi satu ayah dan satu ibu, atau satu ayah saja atau satu ibu saja, itu sama saja. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, yakni di masa jahiliyah. Maksud kalimat ini dulu ternyata di zaman jahiliyah, jangankan tentang dua saudara, saudari ya, dua saudari, ibu saja bisa diwariskan zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu mewarisi ibunya sendiri. Jadi istri itu jadi warisan. Kalau si suami meninggal, istrinya bisa diwarisi oleh anaknya. Kalau ternyata istrinya bahenol nerkom gitu kan, seksi, waduh, nenox montox monohox itu bisa diwarisi oleh anaknya. Dulu seperti itu, jahiliyah ya, masa-masa jahiliyah. Nah, ketika adanya Islam, syariat Sayyidina Muhammad SAW, itu dilarang, tidak boleh. Mengumpulkan dua saudari sekandung juga itu tidak boleh. Kalau zaman jahiliyah, ya sudah, itu zaman yang sudah lampau kata Rasul. Sehingga kalau saat engkau masuk Islam, kepada para sahabat, masih ada saudari, dua saudari kandung yang menjadi istrimu, ceraikan sebagiannya, sisakan yang satu. Begitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Hei, halo, nek sira kepencut karo wedon sing wis duwe bojo, aja, Jong. Karena mungkin melihat di sini ya, ada Sri Kandi, ada akhwat yang mungkin cantik, pakai wawu kayak orang Surabaya gitu, cuantik gitu kan, bukan cuanki, cuantik. Cantik, tapi sudah punya suami, dia punya suami, kemudian kamu ngejar-ngejar wanita tersebut atau berupaya mendekati dia, ya jangan, agar dia bercerai dengan suaminya, nggak boleh, jangan. Atau juga sebaliknya, wanita mengejar laki-laki yang sudah beristri tapi dengan tujuan agar si suaminya tersebut menceraikan istrinya, itu juga jangan. Kalau tujuannya adalah untuk menghancurkan rumah tangga orang lain.
Ya, meskipun laki-laki boleh menikah dengan 4 wanita. Secara syariat seperti itu. Tapi ketika ada wanita mendekati laki-laki yang sudah beristri dengan tujuan agar si laki-laki itu menceraikan istrinya atau mengambil apa yang dimiliki oleh istrinya, artinya ingin supaya apa yang selama ini oleh si laki-laki itu berikan kepada istrinya berupa perhatian dan harta, kemudian itu nanti diambil alih, diserahkan kepada si wanita yang kedua tadi. Nah, tujuan itu juga salah. Meskipun memang laki-laki boleh menikah, ya, tapi tujuan wanita yang tadi salah. Apalagi laki-laki yang mendekati wanita yang sudah bersuami dengan tujuan supaya wanita tersebut hancur rumah tangganya, bercerai dengan suaminya agar bisa nanti menikah dengan dia, maka itu dosa yang sangat besar. Eling-eling cung, ojo sampai ngomong bojokmu semangatku, ya, istrimu semangatku. Eling sira cung. Kemudian kita lanjutkan. Kecuali budak-budak yang kamu miliki, hamba sahaya, mereka boleh kita nikahi juga. Ya, Allah telah menetapkan hukum ini sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, itu yang telah disebutkan tadi, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini dengan halal, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kemudian penjabaran yang tadi, cluenya sudah saya sampaikan sebagai bentuk jawaban. Bolehkah mantan mertua dinikahi oleh menantu? Maka jelas para ulama, jumhurul ulama menyatakan haram, tidak boleh. Jadi berbeda antara menikahi seorang anak wanita dari mantan istri kita yang belum pernah dicampuri. Nah, jadi cluenya adalah beda antara menikahi mertua dengan menikahi anak perempuan dari mantan istri yang belum dicampuri, yang belum dijima oleh kita. Tentang mertua, kalimatnya dalam ayat ini wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian, termasuk neneknya. Meskipun kalian sangat cinta kepada neneknya, jangan dikawini. Atau nenek generasi kedua, buyut. Ya. Kamu punya istri, kemudian punya ibu. Nah, ibunya ini punya ibu lagi. Nah, meskipun kamu sangat cinta kepada dia, jangan dinikahi. Siapa yang mau? Jenglot gitu kan. Berbeda dengan waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya. Berbeda dengan anak perempuan dari istri, mantan istri kita, yang istri kita selama pernikahan terjadi dengannya belum pernah dijima. Jadi kita menikahi seorang janda beranak wanita, ya, bukan beranak lele, bukan, beranak manusia wanita. Nggak lama ternyata, atau mau lama sekalipun, tapi belum pernah dijima, belum pernah terjadi hubungan intim dengan istri kita, kemudian diceraikan istri tersebut, tidak ada iddah.
bagi wanita yang belum dijima. Diceraikan tanpa jima, tidak ada iddah, maka boleh menikah dengan putrinya tadi. Jadi di sini ada qarinah bagi anak perempuan dari mantan istri yang belum dijima. Kalimatnya warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Sedangkan kalau untuk mertua tidak ada qarinah dukhul, tidak ada qarinah jima, tidak ada qarinah kikuk-kikuk. Maka dengan mertua, meski kita belum bercampur tubuh dengan istri kita, belum berjima dengan istri kita, asal ada akdun nikah yang sah, saat itu pula mertua kita adalah musaharah, adalah mahram mu'abbad. Jadi mahram itu ada mahram mu'akkad, ada mahram mu'abbad. Mahram mu'akkad itu adalah mahram yang terkurung dengan waktu, yang sewaktu-waktu bisa berubah hukum kemahramannya. Ya, hukum kemahramannya bisa berubah. Seperti siapa? Kita punya orang tua kandung. Orang tua kandung kita punya, contoh saya punya ayah. Ayah saya punya kakak laki-laki. Ya, kemudian paman saya itu kakaknya bapak saya atau adiknya bapak saya itu punya istri, berarti bibi kan. Nah, mahram muakkad namanya. Kenapa? Karena kalau paman tersebut menceraikan istrinya, ketika sudah habis iddah, dia boleh menikah dengan kita. Makanya istrinya paman dengan kita batal wudunya. Namanya mahram muakkad. Yang sewaktu tertentu itu menjadi mahram, tapi di waktu yang lain dengan qarinah tertentu, dengan asbab tertentu, dengan sebab perceraian kah, itu tidak lagi menjadi mahram. Jadinya ajnabiyah dan boleh menikah. Fahim tuh? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, amma ummul mar'ati fa innaha tahrumu bi mujarradil aqdi ala banatiha sawa'un dakhala biha aw lam yadkhul. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun ibunya istri, yakni ibu mertua, itu menjadi mahram hanya cukup dengan berlangsungnya akad nikah kita atas putrinya yang menjadi istri kita, baik telah berhubungan badan kita ini dengan istri kita ataupun belum, sama saja. Yang namanya mertua itu tetap menjadi mahram. Tapi ada anak yang ternyata langsung jadi mahram tanpa ada qarinah hubungan intim. Siapa? Ada yang tahu? Jangan lihat Google. Lu mah guru di depan, lihatnya Google. Siapa yang langsung menjadi mahram tanpa adanya hubungan intim selain daripada mertua, ibu mertua, bapak mertua? Siapa? Indonesia. Gak jadi masuk lagi. Ya. Yaitu anak laki-laki dari seorang pria yang menikahi seorang wanita, maka si anak laki-laki tersebut
kepada ibu tirinya itu langsung mahram meskipun bapaknya belum dukhul dengan istrinya tersebut. Mungkin si suami istrinya meninggal, punya anak nih laki-laki, kemudian menikah dengan wanita, pasti wanita dan manusia, nggak mungkin jurik demit mual. Si anak ini pasca ayahnya akdun nikah dengan wanita yang baru itu, si anak ini langsung menjadi mahram terhadap ibu tirinya tersebut tanpa ada qarinah atau syarat dukhul. Paham ya? Ini saya kalau mau menganalogikan takut tersungging, iya kan? Nanti kalau mau pakai contoh Mas Fajar, kasihan Mbak Syifa. Iya, kalau mau pakai contoh yang lain gitu kan, ya, ini contoh Pak Haji Dedi, mami ngamuk-ngamuk nanti, ya kan? Mas, aku masih hidup disebut mati gitu. Sudah, gampangannya seperti itu ya. Seorang laki-laki fulan menikah nih dengan wanita, punya anak laki-laki, istrinya meninggal, contoh. Nikah lagi lah si bapak ini dengan wanita yang lain, maka si anak itu kepada ibu tirinya langsung menjadi mahram, ya. Mahramnya mu'abbad, bukan mu'akkad. Selama langsung nih pada saat ayahnya sah melakukan akdun nikah dengan wanita yang baru tersebut, si anak langsung jadi mahram. Dan tidak boleh nanti menikahi ibu tirinya selama-lamanya. Jangan karena ibu tirinya masih muda, bapaknya udah mau mati gitu kan. Gua tunggu loh katanya. Kalau bapak gue udah mati, tenang bu, gue kawin loh nanti. Nggak bisa. Meskipun ibu tirinya cuantik. Karena ibu tiri kedudukannya itu seperti ibu kandung, ya, dalam hal kemahraman karena bapak kita telah menikahinya. Kenapa kok tentang mantan mertua, diistilahkan mantan lah ya, karena mungkin sudah bercerai dengan istrinya, sedangkan mertuanya bahenol. Kemudian si laki-laki tersebut setelah menceraikan istrinya, belum dukhul, apakah boleh menikahi mantan mertuanya tersebut yang perempuan meskipun belum dukhul dengan si istrinya, mantan istrinya tersebut? Kan jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena qarinahnya adalah penjelasannya abhibu ma abhamal Qur'anu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Samarkanlah hukum yang disamarkan oleh Allah, oleh Al-Quran maksudnya. Keterangan ini ada dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah. Walamma su'ila Ibnu Abbasin an qawlihi azza wa jalla wa ummahatun nisaikum walam yubayyinillahu ad-dukhul bihinna. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Allah mengatakan wa ummahatun nisaikum, dilarang bagi kalian menikahi ibu-ibu dari istri-istri kalian, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walam yubayyin, Allah tidak menegaskan, tidak menerangkan, walam yubayyinillahu ad-dukhula bihinna, Allah tidak memberikan batasan dengan dukhul terhadap ibu-ibu dari istri-istri kalian. Jadi hadza min mubhamit tahrim. Maka inilah penyamaran tentang kemahraman terhadap kedudukan ibu dari kaum istri, dari para istri kita, yang mana berarti la alladzi la wajha fihi ghairu tahrimi, tidak ada celah sedikit pun selain pengharaman kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai mahram.
Jadi bukan muhrim ya. Sawaun dakhaltum bin nisa'i aw lam tadkhulu bihinna. Sama saja kalian itu sudah mendukhul istri-istri kalian ataupun belum. Kedudukan mertua itu adalah mahram muabbad. Fa ummahatu nisaikum hurrimna alaikum min jami'il jihati. Maka ibu-ibu dari istri-istri kalian itu menjadi mahram bagi kalian dari seluruh jalan. Tidak ada jihad manapun, tidak ada arah manapun yang mengecualikan itu. Semua arah telah tertutup dari kemungkinan untuk menikahi mereka. Nah ini jelas ya, referensinya jelas, ini referensinya jelas. Jadi nggak asal, makanya ngaji jangan asal pilih guru, jangan asal pilih referensi, jangan asal pilih pengajian. Ulama lah ulama, jangan ulama, harus ulama. Jangan cuma khutbah, orang yang cuma pandai ngomong tok, nyocot doang, mohon maaf ya. Apalagi cuma orator, apalagi provokator ya, jangan dijadikan sebagai rujukan. Jadi kalau berbeda dengan anak wanita dari mantan istri kita, maka di sini ada sebuah qarinah, sebuah batasan. Istri kita pernah disetubuhi oleh kita apa belum? Ya, dalam selama pernikahan kita dengan istri kita. Kalau sudah didukhul, sudah disetubuhi, ketika diceraikan istri tersebut, maka putrinya, putri bawaan si istri itu tidak boleh kita nikahi. Tapi kalau istri kita belum kita setubuhi, kemudian diceraikan, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi pada kita, tapi ini mah tentang contoh hukum, maka kemudian tidak ada iddah dan boleh menikah dengan putrinya tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, hampir sama lah ya. Faman tazawwaja imra'atan hurrima alaihi kullu ummin laha qaribatan aw ba'idatan, yakni al-ummu wal jiddatu bimujarradil aqdi nassa alaihi Ahmad wa huwa qawlu akthar ahli ilmi minhum Ibnu Mas'udin wa Ibnu Umar wa Jabir wa Imran bin Husain wa kathirun minat tabi'in wa bihi yaqulu Malikun wa Syafi'i wa ashabur ra'yi. Jadi apa yang tadi saya telah jelaskan itu sudah menjadi keputusan yang diambil, yang diijtihadkan, yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga dipegang oleh mayoritas para ulama ahli ilmu, diantaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Umar, Sayyidina Jabir, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhum, serta banyak ulama di generasi tabi'in juga. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ya, dasarnya tadi wa ummahatu nisaikum tanpa qarinah apapun. Jadi jangan ikuti orang yang mengatakan bahwa boleh menantu menikahi mantan ibu mertua hanya gara-gara karena belum mendukhul mewati mantan istrinya selama pernikahan. Jadi jangan ikuti orang tersebut karena ini tidak sahih. Yang asah, yang sahih adalah mertua adalah mahram muabbad. Dan ini juga dijelaskan di dalam fatwa Syabakah Islamiyah, fala yajuzu, maka tidak boleh lirrajuli, bagi laki-laki, apa, az-zawaju min ummi zaujatihi, menikahi ibu dari istri-istrinya, ba'da talaqi bintiha, setelah menceraikan putri dari si ibu tersebut, au wafatiha, ataupun karena wafat dari putrinya tersebut, li'anna ummaz zaujati mahramatun ala zawjib natiha, karena sesungguhnya ibu dari sang istri itu adalah mahramah bagi si laki-laki tersebut atau bagi suami dari putrinya si ibu tersebut, ala ta'bidi,
selamanya bagi sang menantu tersebut. Ta'bid itu maksudnya abadan abada, ya, selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.